Oke teman-teman, kita sudah kelar makan nih. Di sini kita makan tadi nih. Ini jalan ini lagi diarahin menuju Malangbong nih. Jadi kita jalan ke arah Malangbong. Sebenarnya nyantai dulu sih jalan sih, karena habis makan ya. Jalan nyantai dulu, menstabilkan kondisi perut. Ya, menstabilkan kondisi perut. Rencananya tadi awal kita mau lewat Purwakarta, tapi di maps itu diarahinnya lewat Jonggol malah. Nah, disuruhnya lewat Jonggol. Mungkin lebih sepi, kalau lebih sepi bener. Tapi kan kita akan sampai di sana tengah malam tuh. Jadi rencana kita yang sekarang ini dengan kondisi saat ini memutuskan dari Bandung kita ke arah Puncak aja, dengan asumsi kalau Puncak tengah malam biasanya kan sepi tuh, harusnya aman ya, harusnya nggak kena macet. Kalau Puncak, Bogor gitu-gitulah, jalur standar orang kalau pulang touring biasa kan Puncak, berangkat juga kita Puncak kan. Sekarang pulangnya kita Puncak lagi. Ini udah masuk Malangbong, kita disuruh ambil kiri teman-teman. Nah ini yang belokannya nih, ada masjid, patokannya masjid. Waduh. Udah muat. Bakalan seru nih jalan kayak gini. Kalau nggak ada truknya bakalan seru. Tapi kalau ada truknya ya gitu deh, susah buat nyalipnya karena nggak kelihatan depannya. Apalagi yang ini nih, kayak gini nih, yang aduh, kalau yang mud flapnya, tahu mud flap gak sih? Nih teman-teman, yang buat penahan lumpur di belakang bannya ini lebar tuh, lebar banget. Itu mempersulit bikers buat nyalip kayak gini nih. Aduh, belokan lagi. Jadi kita harus lebih melebar lagi. Aduh, tumpah tuh, pipis dia, anjay. Dia pipis. Waduh, cakepnya. Ini versi kelok-kelok yang gedenya. Kalau yang kita jalur berangkat tuh kelok-kelok yang jalur kecil. Kita sudah memasuki jalur lingkar nagrek nih teman-teman. Wah, ini jadi tantangan seru nih di trip pulang kali ini. Kondisi sekarang jam 6 kurang seperempat. Kita baru masuk jalur lingkar nagrek teman-teman. Bensin Pati udah setengah, masih sanggup melaju jauh lagi. Aduh, enak banget. Masih bisa. Tenang. Masih mampu. Au, lompat dikit nggak ngaruh. Waduh. Apa nih? Oh, ada botol. Oke, lawannya gini teman-teman ya, sabar-sabar aja ya. Kalau tiba-tiba melambat dan nggak kuat nanjak, nah gini nih tuh. Ya sabar-sabar aja, jangan emosi. Emang mereka udah berusaha nanjak semaksimal mungkin, tapi kalau muatannya berat, ya mau dibilang apa lagi gitu kan. Kabupaten Bandung,
kita memasuki Kabupaten Bandung, teman-teman. Ini akhirnya aku berhasil videoin terowongan ini nih, full nih sampai habis ah. Kemarin pas pulang dari Dieng ke-skip, awalnya ke-skip. Kocak tuh mobil. Sip, mantap nih. Keluar jalur nagrek, kita ambil kiri ke arah Bandung, teman-teman. Nah ini nih belokan ini. Oke. Kondisi cuaca nih ya, update nih ya. Tuh lihat tuh awannya tuh, segelap itu, teman-teman. Tinggal tunggu kapan dia turun doang tuh awan. Ini di dekat Cileunyi, kita isi bensin lagi. Kebetulan ada Shell, jadi kita ngisi di Shell aja. Oke, teman-teman. Ini Powernya nitro ada? nitro mah kosong. Oh, kosong. Ya udah, power aja deh, full. Ada membernya? Ada. Apanya? Oh, ada vouchernya ya? Oh iya, oke. Makasih ya, Mas ya. Oh, dapat potongan guys, 10.000. Tapi anggaplah kita ngisi di powernya 50.000, teman-teman. Anggaplah demikian. Oh, ada AC tujuannya. Pas banget kita di sini, Jen. Ini kita habis dari Shell tadi, habis ngisi bensin Cipati full tank 50.000. Itu kita lanjut istirahat nih, nyari Indomaret terdekat. Tuh, mereka lagi pada ngeres. Dibilang capek sih enggak, tapi pantatnya pedes banget. Pantat berasa pedes, ditambah lagi hujan kan. Ini reda tapi jalannya masih becek, kayak mager gitu. Ya, syukurnya ini udah selesai sih hujannya. Bentar doang hujannya tadi. Nih Fatih nih, ada trouble nih Fatih nih. Karena hajar jalan rusak terus, lama-lama lampu biletnya turun tuh, soalnya agak turun, jadi cahayanya kurang naik. Mau nyoba nyeting ke dalam masih bongkar bodi, jadi malas ya lah, tar aja lah. Ngumpulin niat dulu sih sebenarnya sih. Kalau niat udah kekumpul, mau nyoba bongkar, mungkin iseng bongkar. Kalau malas ya udahlah, nggak usah. Tuh, jadi kita ngeres-ngeres dulu bentar di sini, teman-teman. Ini posisinya posisi kita saat ini ada di apa nih? Cileunyi. Nah, di Cileunyi jam 7 kurang seperempat. 7 kurang seperempat kita istirahat di Cileunyi, teman-teman. Oke, kita ngeres-ngeres dulu ya, teman-teman ya. Akhirnya nyeting di sini, teman-teman. Nyeting di sini, so far sih melihat sorotan lampu ke tembok sana tadi udah baik-baik aja. Itu yang lainnya pada nungguin tuh. Untung mereka pada baik-baik banget ya. Untung mereka pada sabar nungguin nyeting lampu. Oke, kita prepare buat berangkat lagi, teman-teman. Tadi kurang tinggi. Lampu udah selesai di setting. Istirahat udah puas. Lama iyalah nungguin orang nyeting lampu. Kita lanjut lagi perlahan, kita lewat puncak untuk reminder aja. Kita akan pilih lewat puncak. Di jam setengah 8 malam dengan keadaan yang ya macet, memang sudah sesuai dugaan macet. Tuh rame tuh ya, sampai ke depan sana kelihatan tuh lampu-lampu merah, lampu rem. Selamat malam teman-teman. Jam setengah 9 lagi di Bandung.
Kita bertiga semua kepisah nih teman-teman, gara-gara macet itu pasti, karena ini malam minggu ya, terus hujan juga. Mungkin beberapa dari mereka ada yang laju. Nah kalau aku pilih ini dulu, berteduh dulu. Jadi begini nih teman-teman, view-nya di Bandung malam minggu jam 8:30 rame. Nggak bisa speeding, nggak bisa nyalip-nyalip, ini padat banget ya. Ya teman-teman mungkin sebagian besar udah pada tahu gimana habitnya orang-orang Bandung. Ya kan tiap kota punya habit yang berbeda-beda ya. Kalau begini ya slow aja gitu. Kita ikutin habitnya orang-orang di tiap kota ya. Kita harus bisa beradaptasi. Orang-orang di sini mayoritas ya udah chill aja dulu, chill, nyantai aja dulu. Kebetulan ada sale nih, kita kayaknya siangin deh, mumpung ada. Oh depan 24. Nah, kita isi 29 aja. Belakangnya kita isi 33 lah ya. Kita udah ketemu lagi nih teman-teman. Nah ini orang-orang ini, lanjut jalan lagi kita. Jam 9 lewat seperempat, udah waktunya makan malam nih. Tapi kita gas dulu lah, tanggung gas dulu bentaran. Akhirnya setelah terpisah rombongan kita, ternyata yang satu laju, yang satunya gak kehujanan lah, kocak. Aku kehujanan parah, sampai ini pantat masih basah ini. Emang kalau touring tuh ada cerita lucunya lah pokoknya. Seperti biasa nanti kita harus belok kiri, kayak muterin dulu gitu, baru lanjut ke jalan nasional. Jalan apa nih? Nah ini belok kiri dulu di sini. Oke, nggak ada kereta, aman, sip. Kita baru ngelewatin yang rel kereta di Cianjur itu teman-teman. Saatnya cari makan, karena sekarang sudah jam 10 kurang 4 menit. Cari makan kita nih. Tapi kita harus susul si X-Max dulu di depan. Susul dia, kita kasih info, ayo makan yuk, makan yuk. Jam 10 kita sudah ini Cianjur apa sebutannya ya? Ini udah masuk area Cianjur sebenarnya. Bensin Fatih masih full nih, nggak tahu nih bener apa enggak nih. Soalnya tadi sempat ngaco tuh tadi tuh, pas dari Pangandaran tuh berangkat terus sampai kita makan masih full aja indikatornya. Tapi pas sudah selesai makan dicek di kontak, lah udah berkurang 2 kotak. Lawak juga nih motor. Fatih ada-ada aja. Akhirnya selesai juga tuh, nyalip sampai ujung truk. Oh depan ada lagi truknya. Yaudah kita nikmatin aja teman-teman, sambil nyari-nyari tempat yang asik, yang cozy buat makan. Sebenarnya di sini agak susah teman-teman ya, tapi kalau ada ya kenapa enggak. Area sini tuh banyak kan ya gini, kadang jual buah gitu-gitu, jual musiman gitu. Kalau di sini banyak kan jualan-jualan yang musiman, bukan kayak resto-resto buat makan gitu. Kayak sikat bro, ya udah nggak mau.
Kalau nggak salah di ujung jalan yang panjang ini ada resto rame gitu, cuman aku kurang suka ya kurang rame-rame, dia enak sepi-sepi aja. Ini dia ayam goreng. Ya udah lah ya, masih hidup pecel ayam. Oke. Tadi lu gimana ceritanya? Apa? Lu kan di depan gua jauh, hilang. Kenapa lu munculnya tiba-tiba dari belakang gua? Gua nunggu di jembatan itu di Alfa. Lu minggir. Minggir. Oh, Di sini gua banyak makanan. Nggak kelihatan dia. pantes. Lu nggak ngasih kode juga gua lewat. Lu apa lu nggak lihat? Iya, terus gua bicara. Karena gua berdiri duluan. Anjir, Lewat gua kejar lagi lah. gua bingung. Gua sama dia bingung. Kayaknya ini orang di depan kita, kenapa tiba muncul dari belakang anjir. Oke, kita udah sampai nih di tempat ada nasi goreng, ada pecel ayam. Kayak gini nih. Di seberangnya ada pom bensin. Pas banget ya, isi bensin, capek, makan dulu. Sekarang sudah jam 22:10. Posisi lagi masih di Jalan Bandung Cianjur. Udah ngelewat. Kita udah lewatin Cianjur ya? Iya, udah ngelewatin Cianjur pusatnya. Belum ya? Oh, belum deh. Masih ada setengah jam lagi. Masih belum nyampe Cianjur. Kocak. Masih ada 17 km lagi. Kita udah kelar makan nih teman-teman, mau lanjut jalan lagi. Sebenarnya kita dari sini punya dua pilihan nih, antara mau lewat Jonggol atau lewat Puncak Pas. Mengingat sekarang sudah jam 11:30, kayaknya akan lebih aman dan tentram kalau lewat Puncak Pas aja. Lewat Jonggol agak-agak uji nyali, soalnya kan gelap cuy. Dari pengalaman terakhir juga, kalau lewat Jonggol jalannya agak-agak banyak kejutan gitu. Maksudnya kejutannya bukan lubang gede gitu ya, tapi jalannya ada perbedaan ketinggian gitu lah. Itu yang bikin males. Bocor nggak sih? Enggak. Keren bocor. Oke, sip. Kita berangkat teman-teman. Setelah kemarin ke pantai dengan hawanya yang panas ya, siang-siang gitu, aku sekarang kepengen mampir sebentar di Puncak Pas mungkin ya, buat merasakan sensasi dingin-dingin gitulah. Bentaran aja, secangkir kopi cukup, terus sambut lagi deh. Wah, udah mulai gelap jalannya. Ini yang aku ingat banget nih waktu lagi ke Bandung lewat rute ini, arah balik tapi ya, arah balik itu banyak banget nemuin truk yang ngangkut sampah. Tuh baunya, waduh. Aku tahu mereka pekerjaannya sangat-sangat mulia, bantu bersihin sampah-sampah, tapi yang di belakangnya suka bete. Kan musuhnya bikers itu kalau lagi touring, selain truk sampah adalah truk ayam. Itu baunya tuh ganggu banget, apalagi kalau pakai masker tuh ya, baunya kecium, ketahan di masker. Waduh. Kita sudah nanjak nih teman-teman.
lagi menuju puncak pas. Ini dingin ya. Jam hampir tengah malam nih, hampir jam 00 nih. Jam 00 kurang 4 menit. Kita masih nanjak. Enak ya, so far trafficnya di sini sepi, enak. Entah kenapa malah ramenya ngarah Cianjur. Berasa coy dinginnya, berasa. Ini by the way cut off billetnya terlalu dekat teman-teman ya. Tadi karena ada trouble kan, nggak tahu sistem elektrikalnya untuk leveling yang rusak atau memang udah umur aja gitu. Jadi agak-agak turun, kurang naik billetnya. Yang which is Tuhan menyulitkan. Kita sudah mendekati puncak pas. Ini aku ingat banget nih, tempat ini tuh momen aku hujan-hujanan parah, kabutnya juga parah, pulang dari Dieng. Kacau nih, emang kacau. Nah, this is it, puncak pas, yoi. Cuman kita nggak tahu nih di mana kita bisa ngopi-ngopi karena banyak warung-warung yang sudah ditutupin gitu kan, ditutup. Palingan Starling itu pun kalau ada, Starling palingan. Yuk, kita cari spot di mana ya? Kita cari spot yuk. Tapi rame bener. Agak turun dikit kali ya. Nah, harusnya di sini nih teman-teman tuh, di sebelah kanan itu yang udah ditutup tuh. Harusnya ke situ tuh. Cara ditutup kan, ya hilang salah satu tempat nongkrong. Kita cari Starling aja ya, kita ngopi-ngopi cari Starling. Nah terus Starling tuh, kita melipir aja ya. Kegabutan yang hakiki. Yoi, kita sudah selesai ngopi-ngopi santai, padahal minumnya susu jahe. Ini cuma buat syarat doang nih, karena ternyata ada yang belum pernah berhenti di puncak pas. Ini cuma sekedar syarat aja, biar dia pernah ke puncak pas gitu. Enaknya
view-nya jadi bersih semenjak apa namanya warung-warung dibongkar. Tapi nggak enaknya kalau nongkrong pipisnya bingung. Sekarang jam 1 kurang 2 menit ya, jam 1 malam ya, jam 1 dini hari. Masih di puncak. Fatih bensinnya indikator sih masih full. Nanti harusnya bisa sampai, aku bisa sampai Tangerang tanpa isi lagi. Technically bisa. Karena sebelumnya pun aku udah pernah dari Bogor sampai Lembang, balik lagi sampai Cianjur mau ke arah puncak baru ngisi, itu masih kuat. Harusnya berarti dari sini ke rumah doang sih ya bisa lah, Tangerang doang. Kita sudah ambil ke arah Tajur nih. Jadi kita sudah turun dari puncak ini ke arah Tajur, teman-teman. Jalan Raya Ciawi nih. Ini Jalan Raya Ciawi. Itu bukan di puncak lagi, teman-teman nih. Kondisi live update hari ini sekarang jam 1:30. Bensin Fatih nggak tahu deh, masih full aja nih. Ngaca bagaimana nggak tahu deh. Nah, udah kelar pipis kita. Tuh sampai beli logistik, anjay, beli logistik. Sekarang yang jadi kepala gantian, X-Max yang di depan. X-Max di depan, Varionya ngekor. Oke, kencengin dulu. Udah kenceng. Barang-barang udah beres semua. Ini sampai knalpot begini nih, sampai sekarang masih nggak ngerti aku ya. Mereka betah banget ya kan, suara itu kan ngikut mereka terus kemana-mana tuh. Mereka pergi naik motor kemanapun. Apalagi digeber kan, dia mau geber sekencang apapun, suara dia tuh di belakang dia sendiri. Tuh kayak gitu sampai apa dia gitu, apa masih betah dia. Waduh, lompat. Nih dilihat makin nanggut-nanggutannya dilihat. Oh ya, dan untuk teman-teman yang punya hobi touring, yang tinggalnya nggak jauh dari aku di daerah Ciledug, ayo monggo kita mau kopdar ngobrol-ngobrol, itu nggak masalah. Atau sekedar nongkrong doang, nggak harus touring, nggak masalah. Selama waktunya memungkinkan, aku oke, nggak masalah. Aku senang mencari teman, nggak pandang usia, mau muda, mau tua, mau masih remaja. Selama itu kita membicarakan perbincangan yang positif, aku sangat senang dengan hal-hal kayak gitu. Modifikasi motor gitu, bahas modifikasi motor tuh aku senang juga, selama modifikasi motornya masih dalam artian yang sehat ya, nggak aneh-aneh gitu. Waduh. Syukur-syukur bisa ketemu temen yang punya
KZR juga. Terus bisa sharing tips and trick gitu. Berhubung ini motor tua nih, pasti akan ada sejumlah kelemahan yang dimiliki oleh motor tua. Mau sharing tips, oh ini dengan cara mengganti roller bisa membuat performa meningkat. Nah gitu-gitu tuh, aku senang tuh. Motor tua tuh sangat butuh perawatan lebih daripada motor yang muda-muda. Itu fakta. Estimasi menuju rumahku 40 menit. Tapi tumben 40 menit. Biasanya kalau lagi siang gitu lebih dari 1 jam. Tapi 40 menit. Sekarang jam setengah 3 lewat. Posisi di daerah mana nih ya? Jalan Raya Parung. Ah ya, Jalan Raya Parung. Sekali lagi aku minta maaf ya teman-teman ya, kalau lagi menjelaskan ini lagi di mana tuh aku mikirnya luar biasa. Aku nggak tahu sebenarnya. Bahkan Parung pun ya, yang orang anak-anak touring pada umumnya lewat dan dia paham itu adalah Parung, aku nggak tahu itu Parung. Ya maklum ya, namanya juga motor gabut ya. Motor kalau gabut aja, kalau nggak gabut ya sibuk berarti. Aku jadi nggak mendedikasikan otak aku untuk mengingat nama-nama jalan. As long as ada GPS, so hidup aku terselamatkan. Sip, kita lanjutin dulu jalan teman-teman biar sampai sah nih. Fatih balik ke Tangerang. Aku lanjutin sampai sah, dia pulang ke Tangerang. Pantengin terus karena ini sebentar lagi juga akan sampai Tangerang teman-teman. Fatih sudah berhasil PP, sudah berhasil sampai ke Pangandaran dan pulang lagi full jalur darat, tidak digendong, tidak disetut. Dia berhasil dengan memuaskan buat aku. Kalau trouble ya setiap perjalanan namanya motor modifikasi pasti ada trouble, bahkan yang tidak modifikasi pun tetap ada trouble, tetap memungkinkan ada trouble. Set lampu jauh banget pak. Dan aku juga bersyukur dengan cuaca yang diberikan alam semesta untuk trip aku Pangandaran kali ini, karena itu sangat enak sekali. Ada bendungnya, hujannya ada sedikit, tapi didominasi sama cerah. Itu di luar dugaan aku ya. Kalau hari-hari biasanya di Jakarta tuh suka hujan pas malam. Ternyata Pangandaran aman sentosa. Oke, well, thank you teman-teman. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya ya. Bye bye semuanya. See you on the next video.